Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahwan Rafif dari kelas 11 SMA Nurul Iman Palembang. Saya yang terhormat Kepala Sekolah SMA Nurul Iman Palembang, yaitu Ibu Nur Fadilah SPD GR. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Nurul Iman Palembang, Ibu Siti Salama SPD GR. Kepada yang terhormat Guru Pembimbing Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu Ibu Aminah SPD SAG. Dan yang terhormat para pendiri yayasan yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil mind mapping saya dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mengenai Syu'ab al-Iman. Nah, di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Oke, baiklah. Di sini saya akan jelaskan dari materinya satu persatu, yang dimana di sini memiliki peta konsep sebanyak 5 cabang. Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama, yaitu mengenai Syu'ab al-Iman. Jadi di mana Syu'ab al-Iman itu memiliki cabang-cabang iman yang ini. Nah, di cabang-cabang iman ini terdapat cabang iman dalam hati berkaitan, terdapat 3 macam, yaitu ada cabang iman dalam hatinya di mana berkaitan dengan keyakinan dan sikap batin, di mana itu berhubungan dengan hati kita dan sikap batin kita maupun dari segi perasaan kita. Nah, untuk cabang yang kedua, yaitu dari cabang-cabang iman, itu terdapat cabang iman dalam lisan. Yang dimaksud dalam lisan itu adalah dalam pengucapan kita sehari-hari. Seperti saya ini sedang berbicara, itu termasuk ke dalam sebuah percakapan lisan. Nah, itu yang berkaitan dengan ucapan. Sudah saya sebutkan tadi bahwa yang namanya lisan itu berhubungan dengan sebuah ucapan dalam komunikasi maupun secara bersosialisasi. Nah, terus lanjut ke cabang yang ketiga, yang dimana itu terdapat cabang iman dalam perbuatan. Nah, cabang iman dalam perbuatan itu berkaitan dengan amal nyata, yang dimana itu dilakukan dengan perbuatan. Di mana perbuatan itu bisa berbagai macam hal, dari perbuatan buruk dan perbuatan baik, perbuatan lain sebagainya. Maka dari itu, cabang iman dalam perbuatan maksudnya adalah kita iman dalam perbuatan seperti sedang membantu orang, itu termasuk sebuah perbuatan yang baik, yang positif. Oke, kita lanjut ke peta konsep yang kedua, yaitu mengenai menjaga kehormatan. Nah, di menjaga kehormatan adalah kemampuan menahan diri dari perbuatan dan ucapan dan sikap yang tercela. Nah, kita menjaga kehormatan itu maksudnya kita itu menjaga dari perbuatan-perbuatan syirik, munkar, tercela dan lain sebagainya. Nah, terus apa saja sih macam-macam muru'ah? Sebelum itu saya jelaskan dulu muru'ah. Muru'ah adalah bahasa Arab dari menjaga kehormatan. Jadi apabila di sini saya sebut menjaga kehormatan, itu juga termasuk ke dalam muru'ah. Nah, lanjut kita sebutkan, yaitu macam-macam muro'ah. Apa saja sih macam-macam muro'ah? Nah, di sini saya sebutkan yang dimana itu ada muro'ah dalam perkataan. Di mana muro'ah dalam perkataan itu menjaga kehormatan dalam artian kita tidak membuli, tidak menghina dan lain sebagainya, sehingga orang yang teman kita ataupun orang yang di sekitar kita tidak merasa tersakiti. Itu melalui perkataan. Nah, terus ada muro'ah dalam perbuatan. Sudah sebutkan, yaitu muro'ah dalam perbuatan itu seperti kita menjaga perbuatan kita dari seperti menjahili, menyakiti, mencela dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam muro'ah dalam perbuatan. Nah, kita lanjut ke yang C, yaitu muro'ah dalam penampilan. Nah, menjaga kehormatan dalam penampilan yaitu seperti kita menggunakan pakaian sopan, seperti saya yang menggunakan ini, yaitu menggunakan kemeja, koko dan sebagainya. Itu menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim, yang dimana aurat laki-laki itu sebatas dengan sahab. Nah, sementara perempuan itu memakai jilbab, memakai baju-baju yang tertutup dan lain sebagainya agar menutupi auratnya, dan itu semua termasuk dalam muro'ah dalam penampilan. Nah, kita lanjut ke yang D, yaitu muro'ah dalam pergaulan, yang dimana muro'ah dalam pergaulan itu menjaga kehormatan dalam pergaulan, yang dimana kita tuh harus menjaga kehormatan kita sebagai teman, yang dimana dalam sebuah pergaulan itu terdapat mungkin ada yang syirik dan lain sebagainya, irilah, itulah. Nah,
Jadi dalam pergaulan itu kita menjaga kehormatan kita dalam pergaulan, tidak mencontoh hal-hal negatif dan buruk dari pergaulan tersebut. Maka dari itu kita bisa menjaga diri, menjaga kehormatan kita dari pergaulan tersebut. Oke, kita lanjut ke peta konsep yang ketiga, yaitu ikhlas. Nah, ikhlas adalah melakukan segala sesuatu hanya demi semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita melakukan ikhlas berarti kita sudah sangat benar-benar yakin dan sangat-sangat rela. Maksud dari ikhlas itu adalah rela, yang dimana kita itu ikhlas berarti kita rela melakukan hal tersebut semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas itu memiliki banyak tingkatan, yang dimana tingkatan yang pertama itu adalah ikhlas karena takut kepada Allah, yang dimana kita ikhlas memang benar-benar yakin bahwa Allah itu memang benar-benar ada, dan kita takut apabila kita tidak melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Nah, terus untuk B, ikhlas karena mengharap pahala. Nah, itu sebenarnya hampir mirip dengan ketakutan kepada Allah, tapi ini lebih dominan ke hal negatif, yang dimana kita hanya mengharap pahala tanpa memikirkan apakah kita benar-benar yakin terhadap Allah. Nah, sementara C, ikhlas karena cinta kepada Allah. Nah, ikhlas karena cinta kepada Allah itu hampir sama dengan yang A tadi. Terus, oke, habis. Terus kita lanjut ke ciri-ciri orang ikhlas. Nah, ciri-ciri orang ikhlas itu ada banyak sekali, yang dimana ciri-ciri orang ikhlas itu pertama tidak mengharapkan pujian atau sanjungan, tidak mengharapkan sesuatu imbalan dalam melakukan apapun tanpa mendapatkan imbalan. Intinya ciri-ciri orang ikhlas itu yang rela, yang benar-benar yakin dan benar-benar mau melakukannya karena semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi ikhlas itu adalah rela. Jadi singkatnya saja adalah ikhlas adalah rela. Begitu. Nah, kita lanjut ke peta konsep yang keempat, yaitu mengenai malu. Nah, malu itu merupakan sifat terpuji yang mendorong seseorang untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan termasuk cabang dari iman. Nah, jadi malu itu kita memiliki rasa malu minder dan lain sebagainya, seperti melakukan sesuatu yang terpuji yang mendorong seseorang untuk menjaga diri dari perbuatan di mana kita itu menjaga diri kita dari sesuatu hal yang sifat-sifat yang buruk seperti sombong, diri dengki dan lain sebagainya. Maka malu itu selalu ada dalam diri kita. Nah, terus lanjut ke peta konsep yang terakhir, yaitu mengenai zuhud. Nah, zuhud adalah sikap tidak berlebihan mencintai urusan dunia dengan menempatkan dunia di tangan, bukan di hati, serta lebih mengutamakan keridhaan dan akhirat daripada kenikmatan. Nah, zuhud itu hampir sama, di mana zuhud adalah sikap tidak berlebihan mencintai urusan dunia. Jadi mana ini kebalikan dari hubud dunia. Di mana hubud dunia itu artinya mencintai dunia, yang dimana zuhud itu lebih ke mementingkan akhirat daripada dunia. Nah, itu lawan kata dari zuhud adalah hubud dunia, yaitu hubud artinya cinta dan dunia artinya dunia. Nah, hubud dunia itu adalah orang yang tergila-gila dan tercinta-cinta dengan suatu perbuatan dunia seperti gelar, jabatan, harta, dan lain sebagainya, banyaklah. Nah, itu termasuk hubud dunia. Sementara zuhud itu lebih ke dominan ke memprioritaskan tentang agama, tentang akhirat, tentang Tuhan dan sebagainya. Jadi orang zuhud itu adalah yang lebih mempersiapkan bekalnya untuk di akhirat nanti. Oke, baiklah. Ini saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa peta konsep dari mind mapping Syiah Al-Iman mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, di sini saya akan lihatkan sekali lagi hasil mind mapping saya, yaitu begini. Dimana sini ada berbagai macam peta konsep. Dimana ini bertema dengan agama Islam, dimana saya sini buat sedemikian rupa untuk memenuhi gambar yang kosong. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya selaku pembicara Muhammad Kafan Rafif ingin meminta maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.